warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan. Sore. Selamat sore pimpinan dari manajemen dari perusahaan. Yang saya hormati manajer dari Factory Karawang. Selamat datang dalam acara Pekan Olahraga hari ini. Yang saya hormati dari Ketua PUK SPP SPSI PT KAW Indonesia Karawang Factory dan rekan-rekan semua yang hadir di sini, yang saya hormati, berterima kasih atas kesempatan untuk hadir dalam acara Pekan Olahraga hari ini. Baik, di sini saya sebagai Ketua Pelaksana ingin menyampaikan laporan dari kegiatan pada acara Pekan Olahraga kali ini. Yang pertama, tujuan dari diadakannya acara ini yaitu untuk membentuk solidaritas dari kita anggota dan untuk membentuk soliditas. Dan daripada itu tujuan lain adalah untuk mewadahi hobi dari rekan-rekan anggota dalam hal olahraga. Kemudian yang ingin saya sampaikan yaitu sumber dari kegiatan ini adalah dari perusahaan dan dari serikat. Keterangan tambahan. Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan dalam hal memupuk soliditas dan solidaritas, dalam hal memupuk disiplin dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas kita pada saat bekerja. Terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada Yagel dari saya sendiri ya. Nanti saya akan bilang salam budaya, semuanya bilang salam gitu ya. Ya. Salam budaya. Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah hadir di acara Hari Teater Dunia pada malam hari ini. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada para petinggi tokoh-tokoh seni teater Kabupaten Karawang atas kehadirannya dan waktu yang sudah diluangkan. Di sini saya ingin menyampaikan tentang tema yang sudah kita terapkan untuk merayakan Hari Teater Dunia tahun 2023 ini, di mana temanya itu tentang ekonomi dan perdamaian. Yang kita tahu saat ini setelah faktor COVID-19 kita mengalami penurunan drastis untuk ekonomi kita. Nah, di sini kita sebagai pekerja teater ingin membangkitkan ekonomi di bidang seni dan budaya. Karena kita tahu dengan berteater itu kita bisa meningkatkan ekonomi dari faktor tiketing, dari faktor pekerja seni juga, agar mereka pun juga mempunyai penghasilan yang meningkat. Karena sebelumnya sempat kita vakum dikarenakan tidak boleh adanya pertemuan. Di sini juga kita menyebarkan perdamaian, karena kan kita itu kalau berteater itu kita lebih tentang kegembiraan, kesenangan kita, hobi segala macam. Jadi apapun yang terjadi yang saat ini yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita alami setelah faktor COVID-19, kita dibuat rileks dengan adanya pertunjukan teater. Nah, jadi kita berharap untuk tema tahun ini kita mampu mewujudkan bahwa teater itu mampu membantu meningkatkan ekonomi dan perdamaian. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelumnya, pesan yang akan Anda sampaikan, ini kan komunitas banyak. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendengar ini ke depan? Dengan ini kan peringatan Hari Teater, dan yang kemudian apa yang diharapkan? Ulang lagi ya, Pak? Ya, ulang enggak. Dari tengah. Anda tambah aja ke depan pada tahun yang akan datang. Kami berharap perayaan seperti ini bisa kita ulangi lagi dengan lebih meriah dan keterlibatan daripada teman-teman. Ke depan saya berharap setelah kita melewati faktor recovery untuk after COVID-19 ini, kita mampu melakukan atau melaksanakan acara yang lebih besar lagi, yang lebih meriah lagi, yang dapat mengundang
pekerja-pekerja seni teater dari kota lain untuk menambah kemeriahan kita, kesulitan kita sebagai pekerja seni teater. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang yang pertama tadi kayaknya belum nyampe 10 menit. Anda boleh kalau mau berpanjang-panjang sedikit. Oh ya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan yang luar biasa kepada kita yang berkumpul saat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Baik, terima kasih. Yang saya hormati perwakilan dari manajemen PT KW Indonesia, yang saya hormati Ketua PUK SPK SPSI PT KW Indonesia, yang saya hormati Ketua Security PT KW Indonesia. Baik, saat ini karena ada tuntutan dari para kaum buruh yang saat ini ada kebijakan yang kurang berkenan di hati buruh lah gitu. Oleh karenanya peraturan banyak merugikan kaum buruh. Tentunya yang pertama yang telah diedarkan Undang-Undang Omnibus Law yang sangat merugikan kaum buruh, banyak poin-poin yang sangat merugikan kaum buruh, tentunya harus kita lawan. Maka dari itu, marilah kita berjuang bersama-sama untuk menolak undang-undang itu diterbitkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sore hari ini kita dapat berkumpul dalam penyampaian kenaikan upah kita di tahun ini serta insentif yang kita dapat untuk tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Group Leader beserta leader, dan yang saya sayangi teman-teman anggota yang berkumpul pada sore hari ini. Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi hasil dari kenaikan upah kita tahun ini, saya akan menyampaikan beberapa poin terkait yang mempengaruhi kenaikan upah kita dari perusahaan. Yang pertama ada nilai tukar dolar. Kenapa nilai tukar dolar menjadi pengaruh dalam kenaikan upah kita? Karena yang kita tahu material-material yang kita gunakan di produksi kita ada yang diimpor dari luar negeri, sehingga ketika nilai dolar itu naik akan mempengaruhi ke dalam biaya produksi dari perusahaan kita. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga yang saat ini sedang naik berpengaruhnya yaitu perusahaan kita sedang ada proyek pembangunan di Cikarang, dan itu perusahaan minjam uang ke bank, sehingga ketika suku bunganya naik berpengaruh kepada kondisi keuangan perusahaan kita. Ini contoh ilustrasi ya. Wah, ini naga-naganya besaran kenaikan upahnya kecil nih kalau dari PUK-nya udah nyampaikan nih. Ketika Anda dengar kayak gitu, responnya gimana? Tapi ya nggak apa-apa. ya, tapi tunggu ya Pak. Ya, Anda lanjut aja. Nanti habis itu Anda respon apa yang saya katakan. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan online shop yang ada yang bangkrut
Contohnya Jadi JDID. JDID karena perusahaan kita kan ada menjual produk kita dari lewat berbagai cara. online shop, sehingga berpengaruh dalam kondisi keuangan perusahaan kita. Nah, next kita akan masuk ke hasil kenaikan upah kita tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore semuanya. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Ketua PUK SPSI PT KAU Indonesia Karawang Factory. Kedua juga saya ucapkan kepada teman-teman dari Badan Komisariat dan juga anggota yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rapat atau acara hari ini, yaitu saya ingin menyampaikan pentingnya pendidikan dalam berorganisasi. Kita ketahui di sekarang ini, di keadaan PUK kita itu sering adanya disinformasi. Jadi kurangnya informasi dari PUK ke anggota atau sebaliknya dari anggota ke PUK. Nah itu karena kurangnya pendidikan atau pemerataan pengetahuan di organisasi kita. Jadi saya harap kedepannya anggota mengikuti pendidikan yang sudah disediakan oleh PC, PD ataupun PP agar tidak selalu menjadi polemik tentang masalah informasi ini, karena apa yang kita alami sekarang itu akibat dari yang seperti saya bilang tadi, kurangnya informasi, kurangnya pendidikan, dan juga menghasilkan atau menimbulkan opini-opini yang terjadi di antara kita. Terima kasih. Bagian itu Anda mau menyampaikan apa ke depan itu tadi udah disampaikan. Ya. Nah, motivasinya sekarang salam penutupnya kira-kira kayak apa? Motivasinya sih saya berharap teman-teman mungkin lebih mengerti dan mau meluangkan waktunya untuk mengikuti pendidikan. Jika kita terus berbicara tentang waktu luang itu tidak ada. Yang ada itu meluangkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.